Observer Bu Ade, coachnya Pak Sigit, coachnya saya Pak Landung. Kita mulai. Ya, Bu. Assalamualaikum Sigit. Waalaikumsalam, Bu Ade. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sigit? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana juga nih kabar Bu Ade? Alhamdulillah sehat. Ayo Pak Sigit, nanti kan akan melakukan proses coachingnya hari ini ya. Ya, Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak? boleh, Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi. Boleh ya Pak? Boleh, Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Pak Sigit ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Baik. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama, tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching saya nanti. Baik, jadi Pak Sigit ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya? Ya, Dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. ya. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Yang lebih spesifik sih, yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya nanti. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa ya? saya sih rencananya ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini yaitu yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching. Dan si coach ini agar dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengetahui cara-cara dan langkahnya. Semoga si coach ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri nanti. Baik, jadi Pak Sigit, indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Sigit melakukan proses coaching dengan coachee Pak Landung dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Ya Bu, boleh. Silahkan Bapak melakukan proses coachingnya. Siap Bu. Assalamualaikum Pak Landung, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Sigit. Baik, gimana kabarnya Pak Sigit? Alhamdulillah baik. Pak Landung, saya dengar
Bapak mau menyampaikan sesuatu ya? Mau menceritakan apa Pak Landung? Ini Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya tentang sekolah. Eh, Oke, mungkin hari ini saya masih punya waktu istirahat sekitar 15 sampai 20 menit, Pak. Silakan, Pak, kalau mau Bapak bercerita. Iya, makasih ya Pak atas waktunya. Gini loh Pak Sigit, di sekolah saya tuh saya melihat siswanya itu kayak suka bosen gitu loh Pak untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru nih di sekolah saya melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu berceramah. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada, misalnya kayak infokus, terus di situ juga ada lapangan yang luas depan sekolah, gitu ya apa ya. Ya. Ada juga media pembelajaran, tapi rekan-rekan ini nih saya rasa rekan-rekan guru nih kurang inisiatif menggunakan sarana dan media yang ada nih di sekolah nih. Mereka tetap menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga nih siswa nih kayak bosen melakukan pembelajaran di sekolah. Oh, baik. Berarti di sekolah Panandung ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Pak ya? Iya Pak, betul. Pembelajarannya ya hanya ceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat nih sama siswanya nih gimana pembelajarannya, ya gitu Pak, males. Jadi mereka tuh kayak gak antusias untuk belajar di sekolah. Oh, iya, iya. Baik, Pak. Kira-kira nih, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya pengen tuh ada perubahan gitu loh Pak. Perubahan setidaknya sedikit lah, tapi ada yang positif dengan cara pembelajaran yang lebih diubah sedikit mungkin. Ya kan paling nggak susah-susah amat dengan menggunakan metode atau model dengan media yang dimanfaatkan yang di sekolah atau sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh, jadi Pak Landung ini ingin ada perubahan dari rekan-rekan Pak Landung sendiri ya, bagaimana merubah cara mengajarnya ya, Pak ya? Betul Pak, biar ada perubahan gitu. Nah, Pak Landung, perubahan yang seperti apa sih yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Pak Landung nih? Gini loh Pak, perubahan yang menuju yang lebih baik lah gitu ya. Seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana. Kita kan sekolah itu udah banyak gitu loh. Tapi gunakanlah sarana dengan maksimal gitu ya. Sehingga dapat dimanfaatkan gitu. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya, Pak ya? Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya, Pak. Nah, kira-kira nih, untuk di sekolah Pak Landung itu sudah mencapai level berapa, Pak? Mungkin ya kalau di sekolah saya tuh dikira-kira di level 5 ya Pak ya. Karena masih banyak ya walaupun ada guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan juga menggunakan teknologi PowerPoint. Tapi mungkin ada juga guru-guru yang ibaratnya sudah sepuh lah. Jadi masih tetap aja menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana prasarana menggunakan metode. Ya gitu-gitu aja, Pak. Makanya saya di level 5 lah. Itu. Baik. Ya, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan teman guru Pak Landung? Ya, nggak terlalu banyak sih, Pak, karena lihat tadi bagaimana teman-teman saya juga gitu kan. Ya, minimal naik jadi level 7 lah, Pak. Saya rasa dengan naik ke level 7, naik 2 saja itu udah lumayan membuat antusias murid-murid gitu ya. Tapi Oke. bingung nih cara memulainya seperti apa. Hmm, ya, ya. Kalau sudah begitu, sekarang mungkin langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru dalam melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa kira-kira, Pak? Mungkin langkah pertama ya, mungkin ya Pak ya.
mendiskusikan permasalahan itu kan kepada rekan-rekan saya ya mungkin ya Pak ya. Iya. Karena dalam pembelajaran itu harus ada perubahan dari guru-gurunya. Apalagi mungkin ada pendampingan atau saya melakukan mentoring seperti itu kali ya yang cocok kali ya Pak ya. Ya, melakukan mentoring, selain mentoring, kira-kira ada strategi apa lagi Pak yang akan Bapak lakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Bapak? Sepertinya kalau biar ada di apanya namanya mencakup skala besar itu ya bisa dilakukan bisa dengan cara workshop gitu atau pelatihan. Ya biar semua gitu gurunya kalau workshop gitu. Tapi gimana ya Pak ya? Iya. Ya, baik. Kira-kira nih Pak, tadi kan ada mentoring dan juga workshop. Nah, kira-kira nih yang akan Pak Landung lakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu strategi yang bagaimana gitu Pak? Ya, mentoring sama workshop ya. Kayaknya sih saya lebih ke mentoring dulu kali ya Pak ya. Karena mentor ini kan sasarannya pengen mau ada perubahan gitu. Kalau yang pelatihan ini kan nanti sasarannya kayak tuntunan dari sekolah lah, ada pelatihan seutuhnya dan sebenarnya kayak gimana gitu, kemauan kayak gimana. Tapi kalau dengan mentoring ini saya yang benar-benar mau aja dulu nih untuk melakukan ada perubahan gitu loh Pak. Oh, gitu. Baik, baik. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Landung untuk melakukan mentoring? Ya, memang tidak dipungkiri saya pun juga ya tidak sepintar-pintar amat, Pak. Tapi ini saya punya temen nih, kebetulan dia jago banget IT nih. Mungkin nanti dia bisa membantu saya menyamakan konsep dulu yang pasti. Nah, rekan saya ini Bu Titis dia jago walaupun perempuan. Dia sering membantu saya dalam kerjaan-kerjaan atau membuat media pembelajaran. Nanti mungkin dia membantu saya dalam mentoring sehingga sasarannya lebih banyak gitu tercakupnya nggak cuma saya saja. Oh, baik Pak Landung. Berarti nantinya Pak Landung akan mengadakan kolaborasi ya dengan Bu Titis itu? Ya betul Pak, mungkin saya akan berkolaborasi dengan Bu Titis dan teman-teman yang kira-kiranya mau diajak lagi Pak. Baik. Nah, eh, nih kita di penghujung apa namanya coaching kita nih ya Pak ya. Dari percakapan kita ini, apa sih yang akan Bapak dapatkan? Hmm, ya setelah saya mengobrol-ngobrol dengan Pak Sigit nih, saya ada sedikit gambaran nih, bagaimana sih cara agar sekolah tuh mau berubah nih, khususnya dalam memberikan dampak sehingga siswa tuh lebih antusias nih, yaitu dengan memberikan perubahan terhadap rekan-rekan saya sesama guru sehingga nantinya eh, rekan-rekan guru tuh dapat pembelajaran yang baik gitu dengan saya melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman yang sesuai dengan saya nantinya itu. Wah, saya sudah tidak sabar nih Pak, menunggu cerita-cerita lagi dari Pak Landung. Eh, sudah melakukan mentoring, mungkin kita cukupkan dulu ya Pak ya, sampai di sini percakapan kita. Eh, mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Iya Pak, Hasil perkembangannya seperti apa nih? Saya iya sangat menunggu nanti nih ya Pak ya. iya terima kasih loh Pak nih waktunya ngobrol-ngobrol kita walaupun sedekat jadi ganggu Iya. Pak Sigit istirahat. Ya mungkin itu Eh, aja ya sehingga saya dapat menemukan solusi nih. Terima kasih Pak Sigit nih. baik, sama-sama Pak Landung. Semoga kita bisa bertemu lagi. Mungkin saya tutup aja diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Landung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sigit. Sama-sama Pak Landung. Silakan Bu Ade. Ya, pasca observasi. Baik, Pak Sigit, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar.
Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Sigit. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Baik, Bu. Eh, Tadi selama saya melakukan coaching, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Pak Sigit, sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan juga, ada beberapa catatan Pak Sigit. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu menanyakan tujuan pada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian juga mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Sigit sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, juga tadi saya mendengar kecakapan Bapak dengan Pak Lanum sudah fokus. Arahnya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi Amin. kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh yes, satu lagi Pak. Boleh Bapak untuk ke depannya potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik, Bu. Untuk kompetensi yang saya inginkan, yang ingin saya kembangkan itu, yaitu saya ingin memahami alur tirta. Kemudian dalam melakukan coaching, alur tirta ini sangat penting gitu, agar coaching-coaching saya berikutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Pak Sigit, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Ade. Terima kasih juga sudah mengobservasi saya.